Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi terkait graf untuk mata kuliah matematika diskret. Nah, di sini ada definisi mengenai graf. Graf itu didefinisikan sebagai pasangan himpunan simpul dan sisi. Jadi di sini V itu adalah himpunan simpul, di mana E itu adalah himpunan sisi, yang dituliskan dengan notasi G sama dengan V, E, yang di dalam hal ini V itu adalah himpunan titik kosong dari simpul dan E adalah himpunan sisi yang menghubungkan sepasang simpul. Jadi ada dua istilah di sini yang harus kita pegang, yaitu terkait simpul dan sisi. Nah, di sini kalau kita lihat ya, ada beberapa graf, gambaran graf, yaitu graf G1, graf G2, dan graf G3. Nah, banyak di sini dikatakan banyak simpul anggota V, ya, V itu kan simpul, disebut sebagai order graf G, sedangkan banyaknya ruas anggota E itu disebut sebagai ukuran atau size, ya, dari graf G. Jadi di sini ada G1, G2, G3. Nah, di G1 ini itu merupakan graf di mana simpulnya itu terdiri dari 1, 2, 3, dan 4. Jadi simpulnya itu adalah 1, 2, 3, 4. Sementara E nya sendiri atau sisinya itu ada sisi 1, 2, artinya sisi yang menghubungkan antara simpul 1 dan simpul 2. Terus selanjutnya ada sisi 1, 3, yaitu adalah sisi yang menghubungkan simpul 1 dan simpul 3. Jadi kalau dilihat di sini ada 5 sisi di dalam graf G1. Di 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Jadi graf G1 itu terdiri dari 4 simpul dan terdiri dari 5 sisi. Jadi nanti bisa saja kalian diminta untuk menggambarkan sebuah graf, di mana graf yang diminta itu adalah graf yang memiliki, misalnya memiliki 7 sisi dan 5 simpul. Jadi kalian harus menggambarkan sebuah graf di mana graf itu memiliki 5 sisi, 7 sisi dan 5 simpul. Jadi nanti gambarnya itu terserah ke kalian. Kalau di dalam soal itu terserah kalian, asalkan dia memenuhi kriteria yang sudah disebutkan tersebut. Oke, di G2 di sini ada G2, ada G3. Jadi G1 itu disebut sebagai graf sederhana, G2 itu disebut sebagai multigraf, ya. G3 juga disebut sebagai multigraf. Nah, di graf G2 ini mengandung sisi ganda. Mana yang sisi ganda? Yaitu E7, E6, E4, dan E3. Itu adalah sisi ganda. Nah, ini dinamakan sebagai sisi ganda. Makanya di sini dia disebut sebagai multigraf. Jadi kalau graf sederhana itu adalah graf yang tidak mengandung sisi ganda ataupun lob. Kalau di G3 ini ada lob. Ini ada namanya lob, ya. Jadi lob itu adalah sisi yang bermula dan berakhir pada simpul yang sama. Itu lob. Kalau ini adalah sisi ganda. Kalau di G2 ini terdiri dari 4 simpul, yaitu 1, 2, 3, dan 4, dan dia memiliki sebanyak 7 sisi, yaitu sisi 1, sisi 2, sisi 3, sisi 4, sisi 5, sisi 6, dan sisi 7. Nah, ini dia. Jadi untuk graf G3,
Sementara untuk G3 itu ada 4 sisi, 4 simpul dan 8 sisi. Jadi tadi lob ini adalah sisi ke-8-nya. Nah, di sini dikatakan pada G2 sisi E3 yaitu 1,3 dan sisi E4 yaitu 1,3 dinamakan ruas berganda atau ruas sejajar atau sisi ganda namanya, karena kedua sisi ini menghubungkan dua buah simpul yang sama, yaitu simpul 1 dan simpul 3. Jadi simpul 1 dan simpul 3 itu dihubungkan oleh dua sisi, yaitu sisi E3 dan sisi E4. Sementara di G3 itu ada sisi nomor 8. Sisi ke-8 yaitu menghubungkan simpul nomor 3 dengan dirinya sendiri. Makanya sisi 8 ini disebut sebagai gelung atau self lob karena dia berawal dan berakhir pada simpul yang sama. Jadi lob itu definisinya adalah simpul yang sisi yang menghubungkan satu buah simpul. Jadi dia berawal dan berakhir pada simpul yang sama, seperti itu. Nah, itu tadi untuk graf, gambaran grafnya. Kalau misalnya saya diminta untuk membuat graf, grafnya itu misalnya 4 simpul, 3 simpul, 5 sisi misalnya. Nah, boleh saja saya gambarnya seperti ini. Ini simpul pertama, simpul kedua, simpul ketiga. Kan minta 5 sisi ya. Ini sisi pertama E1, ini sisi kedua E2, ini sisi ketiga E3, dan sisi keempat atau E4. Di sini bisa sisi ke-5 atau E5 misalnya. Nah, di sini grafnya itu adalah graf yang mengandung sisi ganda. Tapi seandainya yang diminta itu tidak mengandung sisi ganda, maka sisi ganda pada graf itu tidak boleh ada. Jadi nanti tergantung perintahnya, apakah perintahnya kita diminta menggambarkan dengan sisi ganda atau tidak menggunakan sisi ganda, seperti itu. Nah, misal kita diminta untuk membuat graf sederhana, berarti yang harus kita buat adalah graf yang tidak mengandung sisi ganda ataupun lob. Karena di sini pengertian dari graf sederhana itu sendiri adalah graf yang tidak mengandung gelang, ya. Gelang itu adalah lob maupun sisi ganda. Jadi itu catatan pentingnya untuk graf sederhana. Sementara graf tak sederhana itu adalah graf yang mengandung ruas ganda atau gelung atau lob tadi, ya, atau mengandung kedua-duanya. Itu jenis graf jika kita golongkan berdasarkan ada dan tidaknya gelang atau lob pada suatu graf. Jika berdasarkan simpul pada suatu graf, maka secara umum graf digolongkan menjadi dua jenis. Yang pertama adalah graf berhingga atau limited graph. Graf berhingga itu adalah graf yang jumlah simpulnya n berhingga. Jadi simpulnya itu masih bisa masih terhitung gitu. Jadi misalnya ada 5, jumlah simpulnya ada 10, ada 100. Nah, itu graf berhingga. Tapi ada graf tidak berhingga, yaitu ketika jumlah simpulnya itu n tak hingga banyaknya. Jadi misalnya simpulnya ada n buah. Nah, itu sudah termasuk ke dalam graf tak berhingga. Terus jenis graf berdasarkan orientasi arah pada sisi. Maka secara umum graf dibedakan menjadi dua jenis.
ada graf tak berarah dan graf berarah. Jadi graf tak berarah itu dimana graf yang sisinya tidak mempunyai orientasi arah. Jadi yang seperti ini tadi, yang seperti ini merupakan graf tak berarah. Jadi tidak ada arahnya. Jadi misal dari simpul 1 ke simpul 2, maka ini apakah dari 1 ke 2 atau dari 2 ke 1 itu sama saja, seperti itu. Tapi beda halnya ketika yang berarah. Nah, kalau berarah ini dia punya tanda panah. Jadi kalau ini ada 2 ke 1, ada 1 ke 2. Jadi dari sini ini dari 2 ke 3, bukan 3 ke 2 gitu. Oke. Nah, di sini juga ada dijelaskan mengenai terminologi graf, di mana ada yang namanya subgraf, ada yang namanya komplement subgraf ya. Nah, subgraf di sini ya, kita misalkan G itu adalah himpunan V dan E adalah sebuah graf ya. G itu adalah graf, di mana graf G1, V1, E1 adalah subgraf dari G jika V1 itu subset dari V dan E1 itu merupakan subset dari E. Jadi kalau komplement ya, komplement subgraf, jadi bukan komplement graf ya, tapi komplement dari subgraf. Jadi komplement dari subgraf G1 terhadap G adalah graf G2, di mana V2 dan E2 ya, sedemikian sehingga E2 itu adalah pengurangan antara E dengan E1 dan V2 adalah himpunan simpul yang anggota-anggota E2 bersisian dengannya. Nah, gini, di graf pertama ini graf G1, ini subgrafnya. Karena apa? Karena bagian simpulnya ini ada di graf G1. Jadi 1 kan ini dan ini. Nah, itu merupakan subgraf karena 1 2 3 simpulnya ini ya. Simpul di graf ini itu merupakan himpunan bagian dari G1. Nah, jadi V1 itu subset dari V ya, itu untuk simpulnya. Dan sisinya juga sama. Jadi ini kan sama nih, ini dan ini. Nah, itu juga merupakan subset. Jadi E1 itu merupakan subset dari E. Nah, ini adalah komplement subgraf dari subgraf ini. Jadi ini kan tidak ada yang ini ya, tidak ada yang tidak ada yang subset atau merupakan himpunan bagian. Jadi 1 ya, 1 2 3 6 5 ya, itu ya bukan. V2 ini adalah himpunan simpul yang anggota-anggota E2 nya bersisian. Jadi ini ya, ini bukan bagian dari ini. Jadi yang ini bukan bagian dari ini. Tapi komplement subgraf B ini merupakan bagian dari graf G1, sehingga ini juga bisa dikatakan sebagai subgraf dari G1, tetapi bukan subgraf dari subgrafnya. Jadi dia merupakan komplement dari subgrafnya gitu. Jadi kalau misalnya yang ini termasuk adalah subgraf dari G1, maka ini katakan kita sebagai G3 ya. Jika G3 ini subgraf dari G1, maka komplement dari subgraf G3 itu adalah G2. Jadi ini misalnya ini G2. Jadi ini adalah komplement subgraf dari G3 atau kebalikannya, seperti itu. Itu untuk yang subgraf. Nah, di sini ada derajat.
ini ada derajat atau degree. Jadi derajat atau derajat suatu simpul adalah banyaknya ruas garis yang menghubungkan simpul tersebut. Jadi misalnya ini derajat dari D1 itu adalah 2. Karena apa? Karena dia terhubung oleh dua sisi, 1, 2. Sama halnya dengan D4 atau simpul yang keempat itu derajatnya juga 2, karena dia yang terhubung ke simpul ini ada dua sisi, seperti itu. Sementara D2 ini ada 3, 1, 2, 3. D3 juga ada 3, 1, 2, 3. Untuk di G2, D5 ya, D5 ini G3 ya, G2, D1 nya 1 ini itu ada 1, 2, 3, maka derajatnya 3. D3 ya, D3 itu 1, 2, di sini ada 4 kan. Kenapa 4? Karena lob ini terhitung 2 derajatnya. Jadi ini ada 2 derajatnya, maka di sini lob ini terhitung 2, maka D3 itu ada 4, seperti itu. Kalau D2 itu 1, 2, 3. Sekarang yang G4 itu 1 itu ada 1, 2. Nah, di sini kan ada D5, simpul kelima. Nah, simpul kelima ini dinamakan simpul terpencil atau terisolasi. Dia tidak terhubung dengan simpul-simpul yang lain. Makanya di sini derajatnya itu adalah 0, seperti itu. Nah, di sini ada ketetanggaan atau adjacent. Dua buah simpul dikatakan bertetangga bila keduanya terhubung langsung. Jadi graf G1, simpul 1 bertetangga dengan simpul 2. Jadi misalnya ini misalnya 1, ini 2, ini 3, ini 4. Ini E1, E2, E3, E4. Jadi simpul 1 ini bertetangga dengan simpul 2 dan simpul 3. Karena apa? Karena dia itu terhubung dengan simpul 1 dan simpul 2 terhubung melalui sisi 2 dan sisi 1. Simpul 1 tidak terhubung dengan 4. Karena apa? Karena dia tidak terhubung secara langsung dengan sebuah sisi, seperti itu. Makanya di sini simpul 1 tidak bertetangga dengan simpul 4. Sementara simpul 2 itu bertetangga dengan simpul 1 dan simpul 4. Dan seterusnya. Yang kedua, bersisian. Untuk sembarang ruas E ya, dikatakan E bersisian dengan simpul VJ atau E bersisian dengan simpul VK. Di sini ruas 2, 3. Bentar, saya pun dulu ya. Ini 1, 2, 3, 4. E1, E2, E3, E4 misalnya. Ruas 23 atau E2 ini bersisian dengan simpul 2 dan simpul 3. Ruas 24, 1, 2, 3, 4. 24 itu bersisian dengan simpul 2 dan simpul 4. Tetapi ruas 12 itu tidak bersisian dengan simpul 4, tapi 12 ini bersisian dengan simpul 2 dan simpul 1. Karena dia kan nggak terhubung melalui sebuah sisi. Nah, itu maksudnya bersisian itu adalah dua buah simpul di mana simpul itu terhubung oleh sebuah sisi. Nah, simpul terpencil. Nah, simpul terpencil tadi seperti ini, simpul terpencil ini ya, simpul terpencil ialah simpul yang tidak mempunyai sisi. Simpul yang tidak mempunyai sisi yang bersisian dengannya. Ada di graf 3 tadi, itu adalah simpul yang kelima, itu dinamakan simpul terpencil.
Terus ada graf kosong. Graf kosong itu adalah graf yang himpunan sisinya merupakan himpunan kosong. Jadi dinamakan graf kosong. Jadi graf itu himpunan sisinya boleh kosong, tetapi himpunan simpulnya tidak boleh kosong, seperti itu. Ini yang dinamakan sebagai graf kosong. Jadi nggak ada sisi di sini, hanya simpul yang tidak terhubung satu sama lain, seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di materi hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.